Beredarnya kaos dengan tagar 2019 ganti presiden memancing komentar Presiden Joko Widodo. Di depan relawannya pada Sabtu lalu, Jokowi mengatakan bahwa kaos tidak akan bisa menggantikan dirinya. Yang bisa menggantikan dirinya adalah rakyat. Gerakan ganti presiden 2019 ramai disuarakan di media sosial belakangan ini. Gerakan ini menginginkan agar Presiden Joko Widodo diganti pada Pilpres 2019. Gerakan ini pertama kali dilontarkan Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Melalui akun Twitternya, Mardani memberikan penjelasan bahwa gerakan ini adalah gerakan yang sah, legal, dan konstitusional. Ia menegaskan gerakan ini sebagai respon kreatif terhadap pemerintah yang dinilai gagal memenuhi janjinya. Atas gerakan itu, Presiden Jokowi akhirnya buka suara. Berpidato di depan relawannya di Bogor pada acara Konvensi Nasional Sabtu sore lalu, Jokowi mengatakan bahwa yang bisa menggantikan dirinya hanyalah rakyat, bukan kaos yang bertuliskan ganti presiden yang kini beredar di masyarakat. Dan semuanya kalau mengkritik itu ya ada datanya, berbasis data. Dan bisa mencarikan solusi alternatif. Kalau enggak itu apa namanya? Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat itu mempunyai kehendak ya bisa. Kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa. Yang kedua ya ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa pakai kaos itu bisa ganti presiden? Nggak bisa. Setelah mendapat reaksi dari Presiden Jokowi, Ketua DPP PKS Mardani Alisera justru senang karena respon dari Presiden tersebut membuat gerakan ini akan lebih didengar. Pilpres memang masih setahun lagi, namun hawa persaingan menuju pucuk pimpinan negeri ini mulai memanas. Horas Manihuruk, CNN Indonesia. Ya, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait dengan berbagai tudingan dan juga isu yang menyerang dirinya. Dengan gaya meledak-ledak di hadapan relawannya, Jokowi merespon isu utang negara, gerakan 2019 ganti presiden, hingga menanggapi pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto soal Indonesia bubar 2030. Gaya Jokowi yang terkesan agresif tersebut, apakah tanda bahwa Presiden sudah mulai khawatir dengan isu yang menyerang? Atau hal itu merupakan cara Jokowi untuk memanaskan mesin relawannya jelang Pilpres 2019? Kita akan bahas pada malam hari. Saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio Prime News malam hari ini. Ada Bang Komarudin Watubun, Ketua DPP PDIP. Selamat malam, Bang Komarudin. Selamat malam. Dan ada Bang Mardani Alisera, Wakil Sekjen PKS. Selamat malam, Bang Mardani. Malam. Dan juga ada Mas Gun-Gun Herianto, Akademisi Komunikasi Politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Sebelum kita akan mulai berdiskusi pada malam hari, saya akan ajak dulu Bapak-Bapak sekalian untuk melihat kembali bagaimana cuplikan pidato Presiden di hadapan relawannya pada Sabtu kemarin. Kita akan simak pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat itu mempunyai kehendak ya bisa. Kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa. Yang kedua ya ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa pakai kaos itu bisa ganti presiden? Nggak bisa. Baik, kita akan mulai diskusi pada malam hari ini. Kalau melihat dari apa yang tadi disampaikan oleh Presiden, ini kan beberapa poin saja ya. Sebenarnya ada banyak sekali kemudian gaya Presiden yang begitu meledak-ledak di depan para relawannya. Ini kalau melihat tadi Pak Presiden menyinggung mengenai gerakan 2019 ganti Presiden, begitu ini saya langsung ingat Bang Mardani Alisera sebenarnya. Ini artinya strateginya Bang Mardani langsung masuk ke Presiden ini. Tapi sebelum ke Bang Mardani dan juga ke Mas Gunun, saya ingin ke Bang Komarudin dulu. Ini Pak Jokowi kenapa ini Bang Komarudin? Apa ini kemudian klarifikasi biasa, kontra narasi begitu ya, atau memang tampaknya Presiden udah mulai agak-agak gerah ini dengan tudingan-tudingan ini? Kalau saya lihat sih tidak gerah. Sebenarnya begini, ini komandan pasukan, kalau di depan pasukan itu harus menunjukkan sikap untuk membakar semangat. Tapi kan jarang Bang Komarudin Presiden kayak gitu. Kebetulan sekarang kan yang dibicarakan ini depan relawan. Oke, jadi harus begitu ya? Pasukan yang disiapkan untuk bertempur besok. Jadi pesannya harus jelas. Jadi tidak, kalau saya tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan di sana. Apalagi memang ada beberapa pesan juga yang kita lihat itu. Kan kita lihat akhir-akhir ini Presiden juga diserang dari berbagai sisi. Apalagi banyak diserang dengan berita-berita hoax yang menurut saya juga tidak membangun peradaban dalam politik Indonesia. Itu juga yang saya lihat beliau
memberi pesannya. Kalau saya yang orang timur biasalah ngomong gitu. Tapi untuk presiden yang orang Jawa kan ini tampaknya Pak kencang Jokowi sekali. Orang Solo ngomong begitu mungkin juga sudah mulai hilang kesabaran. Hilang kesabaran karena banyak serangan-serangan begitu ya. Kalau serangan itu benar adanya tidak apa-apa, wajar, negara demokrasi kok. Jadi tadi juga pesan soal kepada relawan soal Bejekaus tidak mengganti presiden ya biasa-biasa saja memang. Tapi pesan-pesan itu harus mengandung nilai-nilai kecerdasan, nilai-nilai peradaban gitu loh. Jangan nilai-nilai yang lebih mengandung hoax-hoax untuk menjatuhkan. Tapi perlu ya artinya presiden untuk bisa kontra narasi ya dari semua serangan-serangan itu presiden perlu memang mengkontrakan itu di hadapan relawan. Ada saat ya. Ini kan politik ini kan seni, tergantung siapa yang melihat cara penyampaiannya. Tidak ada hal yang luar biasa. Oke, baik. Bang Mardhani, bagaimana tanggapan Bang Mardhani? Ini sebagai pihak yang menjadi inisiator gerakan 2019 ganti presiden, akhirnya presiden berkomentar. Kayaknya Bang Mardhani happy banget nih. Jadi gini, presiden itu sosok paling sentral di negara kita ya. Kalau selama ini kita lihatnya ngevlog sama kodok atau lagi makan, tiba-tiba sekarang mulai masuk ke isu-isu yang substansi, kami gembira. Ya. Terlepas dari bahwa ini ya, gelangnya ada gitu lah, 2019 ganti presiden gitu. Kami menilai di luar itu semua yang terpenting diskursus tentang bangsa ini dan presiden memberi perhatian ya. Karena mau seluruh negeri merasakan perasaan tertentu tapi disconnected dengan presiden, dia tidak jadi kebijakan. Nah sekarang dengan presiden mulai mengomentari, kami gembira ya. Karena sudah mulai ada connected itu loh. Bahwa kemudian publik menilai kok agak aneh gitu. Karena nanti Mas Gun-Gun keren ya, tapi nanti akan menjelaskan secara teori politik. Tapi bagus juga undang pakar psikologi personal gitu. Karena gaya Pak Jokowi sekarang ini, kalau Bang Komar bilang wajar, kalau buat Timur, kalau buat orang Jawa nih yang gaya tadi itu nggak wajar gitu. Agak keluar konteks orang Jawa gitu. Maksudnya Bang Mardhani artinya Pak Presiden sudah mulai khawatir ini dengan serangan-serangan jangan-jangan bisa menggembos suaranya nanti di 2019 atau bagaimana? Kalau itu monggo ditafsirkan ya. Tetapi memang reach out ya di sosial media tagar 2019 ganti presiden ini ternyata bergema. Ya. Bergema. Jadi, ada juga loh Bang yang kontra dengan tagar itu. Dan wajar. Gini, gerakan 2019 ganti presiden sah, legal, konstitusional. Seperti sah, legal, konstitusional gerakan yang ingin Pak Jokowi 2 periode. Meskipun belum masuk masa kampanye ya? Enggak, kenapa? Karena kampanye itu dimensinya 4. Visi, misi, program, ajakan memilih. Ngajak sopo kita nggak ada calonnya gitu. Jadi ini bukan kampanye. Tetapi buat kami yang terpenting, diskursus masalah publik ini sudah mulai menyentuh hal-hal yang substansial. Dan sudah masyarakat banyak terlibat, presiden mulai ikutan. Buat kami, ini akan baik buat pembangunan bangsa dan kedewasaan demokrasi kita ke depan. Tapi artinya Bang Mardhani mungkin melihat ini sebagai satu hal yang menggembirakan ya kira-kira begitu. Artinya ya presiden sudah mulai ada atensi ke situ begitu kan. Dari kalau gembira satu hal, saya lagi pakai kata durian runtuh. Durian runtuh Bang Komar. Sebelum ke Bang Komar, Mas Gun-Gun mungkin bisa menjelaskan dalam perspektif komunikasi politik ya. Kalau kita lihat gaya presiden kemudian meledak-ledak di depan relawannya, ini menunjukkan hal apa ini Mas Gun? Apakah ini kemudian memberikan citra positif terhadap presiden? Artinya oke, presiden tegas berarti sekarang. Atau kemudian ini presiden mulai gamang ini, ada banyak serangan yang mulai ke arah dirinya? Kalau bicara gaya komunikasi politik, sebenarnya Pak Jokowi itu kan gaya yang aslinya itu equalitarian style. Atau gaya kesetaraan, karena sangat jarang menggunakan bahasa yang tinggi, kemudian yang high context, dan kecenderungannya Pak Jokowi itu dalam konteks taruhlah misalnya membuat narasi itu juga sangat jarang ofensif ya kan. Lebih banyak sebenarnya membangun kultur harmoni. Tetapi kalau kemarin kita lihat di speech ya yang kemudian dilakukan kemarin Pak Jokowi, itu nampak memang ekspresif dan itu kalau bacaan teman-teman Pak Komarudin dan juga PDIP mungkin ini adalah untuk membakar semangat, tetapi juga bisa dibaca dengan dimensi berbeda bahwa memang Pak Jokowi sekarang masuk ke isu-isu yang sudah berkelindan dengan pertarungan opini 2019.
Bicara soal pertarungan opini 2019, yang paling happy tentu Pak Mardhani. Nah, kenapa? Dengan runtuh tadi katanya Mas Gun. Ya, karena apa yang disampaikan dengan hashtag 2019 ganti presiden itu kemudian menjadi dikenal oleh halayak luas akibat panggungnya kemudian berresonansi pada saat Pak Jokowi mengeluarkan statement. Kalau menggunakan istilah akademik, hashtag Pak Mardhani ini disebutnya symbolic convergence, itu bahasanya Ernest Borman, bahwa ada upaya untuk membangun kesadaran kelompok bersama, terutama kelompok yang tidak happy dengan pemerintahan Pak Jokowi. Dengan hashtag itu dikanalisasi dan pertarungannya masuk di wilayah pertarungan opini. Oke, nah itu baru sampai di mana wilayahnya Mas Gun dalam symbolic convergence? Kan itu ada tahapan-tahapannya ya? Betul ada tahapannya. Ini baru masuk di tahap 1 namanya stage of brainstorming. Jadi orang sedang berupaya supaya area perbincangannya meluas. Nah, baru nanti akan didorong ke yang tahap kedua namanya stage of consolidations, mengkonsolidasikan opini pro dan kontranya menjadi jelas. Dan yang ketiga nanti solid stage menurut saya akan terus dimobilisir menjadi upaya gerakan tentu mendelegitimasi Jokowi jelang 2019. Itu berarti nanti setelah mulai ada secara resmi ya kira-kira siapa capres-capresnya yang akan maju begitu. Betul, ini kan sekarang baru membangun istilah symbolic convergent theory itu namanya tema fantasi. Tema fantasi itu bukan berfantasi, tetapi membangun drama. Dan drama itu dimulai dengan kata-kata simbolik. Dan dari kata-kata simbolik itu diharapkan bergerak menjadi sebuah kesadaran kolektif kelompok yang tidak happy dengan Pak Jokowi. Kemudian responnya menjadi lebih artikulatif, yaitu kontra Jokowi di 2019. Artinya tidak memilih Jokowi. Dan penetrasi opini dilakukan seperti ini sebenarnya biasa dari kelompok di luar kekuasaan. Karena apa? Proses opini itu kan fluktuatif. Sehingga kemudian Mas Reinhardt, itu kalau kita perhatikan sekarang beruntung sekali nih dibincang kemudian jadi resonansi dan proses ini menguntungkan tentu. Nah, kalau saya jadi Jokowi, urusan kaos tadi itu tidak akan saya komentarin. Kenapa? Karena itu menguntungkan. Melarikan publisitas begitu ya. Benar, itu bahasa eksplisitnya free ride publicity. Oke, baik Mas Gun. Ini kalau tadi menurut Mas Gun harusnya Pak Jokowi tidak perlu menyampaikan. Tapi kira-kira untuk mengantisipasi ini ya, ini kan masih tahapan awal. PDIP harus seperti apa di Bang Komar? Nanti akan dijawab oleh Bang Komar. Kita jeda terlebih dahulu. Prime News akan segera kembali. Tetap bersama kami. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan, ada satu informasi lagi ini mengenai hawa persaingan menuju Pilpres yang mulai memanas. Salah satunya tentu saling jawab atas munculnya tagar hashtag 2019 ganti presiden. Gerakan ini pertama kali dilontarkan oleh Mardhani Alisera melalui akun Twitternya dalam dialog Prime News Kamis 5 April yang lalu. Relawan Jokowi Ruci Tompul justru meragukan kemampuan PKS terhadap upaya gerakan ganti presiden. Korelasinya tagar itu, ya ganti. Ya. Presiden 2019 ganti presiden. Ini dari PKS. Ganti Fahri Hamzah pun nggak mampu. Oh begitu. Nah, karena ada Bang Mardhani, tapi sebelum ke Bang Mardhani untuk menjawab, saya beri kesempatan untuk Bang Komarudin. Kemarin Pak Jokowi begitu bersemangat untuk katakanlah memboost up begitu ya semangat dari para relawan, karena kan backbone-nya Jokowi ini kan selain partai-partai besar tentu relawan-relawan kan Bang Mardhani. Tapi dari partai juga tentu harus mengantisipasi ini strategi-strategi lawan untuk di Pilpres 2019. Seperti apa PDIP mengantisipasinya? Ya, begini, PDI Perjuangan ini urusan lawan melawan bukan urusan baru. Kita ini lahir besar karena konflik. Karena melawan ya? Melawan Orde Baru. Dan besok juga sama, kita punya kemampuan untuk melakukan perlawanan itu. Kita melakukan itu dengan kerja-kerja nyata. Paling pertama kita konsolidasi struktur organisasi. Makanya tiap hari kita tidak pusing dengan urusan itu, konsolidasi jalan terus. Karena kalau pengamat atau komentar silakan jalan, tapi kuncinya kan rakyat yang bergerak di bawah. Dan kita punya pengalaman lah urusan begitu. Pak Mardhani memang bedanya dengan Pak Mardhani belum punya pengalaman begitu. Urusan Pak Fahri Hamzah sampai sekarang juga masih pusing beliau. Jadi berhasil beliau menggerakkan rakyat sekarang, boleh. Tapi saya khawatir jangan sampai gerakan rakyat kemudian terkonsolidasi bukan dukungan beliau, dukungan orang lain kan percuma juga. Jadi dia bekerja untuk orang lain juga. Maksudnya Pak Prabowo maksudnya atau gimana? Ya.
Kan Siapa nih, Pak? lebih berhasil kalau Pak Mardhani konsolidasi ini berhasil, kemudian besok gerbong ini menuju kepada dukungan kepada apa yang menjadi pilihannya Pak Mardhani kan. Tapi belum tentu, perjalanan masih panjang. Ini baru awal dari start. Oke, baik Bang Mardhani, ada tanggapan tidak? Ya, yang pertama tentu kalau Fahri bab kecil ya, karena lagi proses hukum di PKS sudah memecat beliau ya. Bab kecil tapi urusan kecil itu saja tidak bisa, apalagi bagaimana sekarang kan. Itu yang kemudian mungkin banyak Bisa ditanggapi. nggak bisanya kita lihat secara prosedur ya, karena ini sudah masuk ranah hukum. Ya ikut Pak Jokowi, kita nggak bisa intervensi kan, sekarang sudah kasasi, monggo. Dan sama tagar 2019 juga kami ini bukan mau sekarang digantinya, nanti 17 April 2019 jam 7 sampai jam 13 itu. Nah, tetapi lebih dari itu kami ingin menggarisbawahi betapa bahwa tagar ini tidak ada arti apa-apanya ketika tidak ada resonansi di public mind. Tapi kalau tagar ini mampu winning the heart of the public mind, artinya ternyata publik merasa memang ada yang salah dengan pemerintahan sekarang. Pengelolaan hutangnya ada catatan, pembangunan infrastruktur ataupun ketahanan pangannya ada catatan, sampai kepada harga-harga dan mungkin daya beli yang menurun, itu semua akan terresonansi. Tapi tagar ini tidak ada arti apa-apanya ketika publik bilang, wong sekarang baik kok, wong sekarang bagus kok. Nah, jadi buat kami akan terus mengedukasi publik. 2019 ini poin krusial ya. Kita sudah 70 tahun lebih merdeka. Dulu sama Korea kita sama-sama sekitar 600 US dollar pendapat per kapita. Sekarang Korea sudah 23.000 ya. Kita masih di 3.500 sampai mendekati 4.000. Itu pun dengan Gini rasio 0,39 atau 38. Kalau dibagi lagi ada banyak sekali masyarakat yang masih punya catatan. Pak Jokowi sudah bekerja keras, saya lihat itu. Ya, teman-teman juga udah luar biasa. Tapi nilainya 6. Kita perlu yang nilai 7 dan 8. Itu penilaian dari PKS, nilainya 6? Iya, Okay. Karena itu kami perlu yang lebih baik. Dan hal itu sah legal konstitusional, maka itu kompetisi adalah ruh dari demokrasi. Di 2019 nanti kami akan hadirkan kompetisi yang tough, yang elegan, yang lebih berbobot sehingga tagar 2019 ganti presiden dapat terwujud. Oke, nah Bang Mardhani sebagai kemudian pihak oposisi selain menggaungkan tagar itu kemudian dipenetrasikan ke basis massa mungkin dari PKS, ada juga mungkin kemudian publik yang agak bertanya-tanya, oposisi ini punya gagasan apa begitu selain kemudian membuat hal-hal yang demikian, karena kan juga sudah dijawab oleh presiden mengenai hutang dan sebagainya. Apa kemudian gagasan dari yang lebih besar dari sebuah partai PKS misalnya untuk kemudian harus ganti presiden 2019? Kami sudah siapkan head to head konsep ekonominya Pak Jokowi seperti apa, kami ingin seperti apa. Kami sudah siapkan konsep penataan politiknya versi Pak Jokowi apa, versi kami apa. Pak Jokowi ngeluh tidak ada alignment antara daerah, provinsi sama pusat. Sehingga apa yang dibuat di pusat tidak nyambung. Ya harus diubah dong. Bagaimana dengan undang-undang pilkada yang sekarang banyak korupsinya misal, banyak DPD ditangkap, kami sudah punya konsepnya. Penataan konsep sosial, ya, bagaimana menyelesaikan rasio Gini yang luar biasa. Pak Jokowi bagi-bagi sertifikat, bagus. Tetapi perlu diketahui itu last state, ujung akhir. Ujung awalnya bagaimana piramida kepemilikan lahan yang sangat timpang ini diselesaikan dengan land reform. Nanti ada penyelesaian kasus, baru sertifikat. Kalau cuma bagi-bagi sertifikat, itu nggak beda jauh sama belusukan, sama aja pencitraan gitu. Nah, ada, tapi momennya kapan? Kami siap untuk head to head menyampaikan konsep itu pada tempat yang tepat. Nah, itu kapan kira-kira Bang Mardhani? Iya. Di Pilpres atau bagaimana nanti? Kalau kami berharap dalam waktu yang singkat dan terdekat. Oke, nah ini kan ada kemudian menggaungkan ganti presiden. Tapi kira-kira PKS capresnya siapa ini Bang Mardhani? Nah, ini kan pertanyaan sampai sekarang belum tahu kan. PKS sudah memutuskan 14 Januari 2019, 9 kader PKS sudah diajukan untuk capres-cawapres. Ada Pak Ahmad Heriawan, ada Hidayat Nur Wahid, ada Anies Mata. Saya paling belakang. Bang Mardhani ya? Iya. Ada jangan-jangan untuk buat Bang Mardhani juga nih hashtag ini. Ada Salim Segaf Al-Jufri, ada Tifatul Semiring, Muzamil. Oke, punya nama tapi dengan siapa? Pak Prabowo begitu dengan Gerindra. Urutannya karena PKS seperti juga teman PDIP tidak ada yang full tiket. Semua sharing tiket. Kita akan bahas siapanya
put all the things on the table, kita bahas bersama mitra koalisi. Keputusan apapun mitra koalisi akan ditaati oleh PKS. Tapi PKS tetap yakin 9 kadernya insya Allah siap untuk capres. Tadi Pak Sohibul Iman sudah katakan Prabowo akan deklarasi kata tanggal 11 April begitu. Apakah ini kemudian sudah memastikan artinya sebuah tanda ya udah PKS sama Gerindra nih tinggal jalannya aja. Urut-urutannya tadi kita bersama Gerindra insya Allah ya. PKS sudah ngajukan calon, Gerindra belum ngajukan calon nih. Kalau mau Pak Prabowo monggo, mau yang lain juga monggo. Sesudah masing-masing ada namanya, kita berbahas bersama. Boleh jadi teman PAN masuk, teman Demokrat masuk, teman PKB masuk, kita buka. Kalau tidak pun berdua ini cukup, karena lebih dari 20%. Nah, sesudah namanya ada masing-masing, kita musyawarah bersama. Ini yang masih diperbincangkan ya antara internal partai dan juga dengan partai calon koalisi sama, begitu. Teman-teman PDIP juga sudah satu capresnya. Siapa cawapresnya belum selesai. Itu yang belum dibahas oleh PDIP. Oke, baik. Juga dalam proses konsolidasi buat kami ini bagus. Baik, usai jeda nanti saya mau ke Mas Gun Gun. Bagaimana kemudian partainya Bang Komarudin dan juga rekan-rekan atau mungkin dari partai pendukung Pak Presiden incumbent ini harus berstrategi kemudian untuk melawan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Bang Mardhani dan juga Gerindra dengan serangan-serangan yang terus dilakukan ini kan belakangan terhadap Pak Jokowi. Bagaimana kemudian ya udah tunjukin lagi. Bagaimana kemudian Pak Jokowi harus menyiasati itu? Nanti kita akan bahas di jeda Mas Gun Gun. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Prime News, kita masih membahas mengenai bagaimana kontra narasi Pak Jokowi lewat pidato yang disampaikan kemarin di depan relawan. Saya mau langsung ke Mas Gun Gun untuk menyikapi apa yang kemudian kita perbincangkan malam hari ini. Mas Gun Gun, apa yang kemudian harus dilakukan oleh Pak Jokowi ya sebagai incumbent untuk bisa menangkal isu-isu yang kemudian masuk selain kemarin sudah melakukan orasi begitu. Apakah ini kemudian sebenarnya satu hal yang bisa menimbulkan semangat baru di kalangan relawan bahwa oke, Presiden atau apa yang mereka calonkan ini sudah mulai bersikap dengan cukup tegas selama ini? Kalau soal bagaimana Jokowi mengantisipasi ke depan, dan tentu bukan Jokowi aja, tapi tim pemenangan, itu menurut saya ada beberapa hal. Pertama soal narasi kerja. Kenapa narasi kerja itu menjadi sangat penting? Karena Jokowi incumbent. Oleh karena incumbent, maka seluruh record dia dari sejak 2014 sampai nanti penghujung kekuasaan di periode pertama itu akan dibuka oleh Pak Mardhani dan kawan-kawan, terutama di sisi-sisi lemahnya. Oleh karena itu, narasi soal kerja 5 tahun itu menjadi sangat penting dan krusial untuk kemudian publik tahu, dan saya yakin sekarang juga sebenarnya narasi itu sudah banyak disebar, hanya masalahnya apakah kemudian cukup tersebar dengan baik atau tidak, kan itu. Kemudian yang kedua soal information role atau peran-peran informasi. Contoh misalnya, tidak seluruh harus kemudian dikomentari oleh Pak Jokowi. Seperti tagar itu, menurut saya tidak perlu Pak Jokowi gitu. Tetapi bisa kemudian oleh pihak-pihak lain, contoh relawan. Kalau misalnya data menyangkut kinerja pemerintahan itu bisa disampaikan oleh menteri-menterinya, sehingga kemudian tidak Pak Komarudin terus gitu. Ada peran informasi yang dimainkan dengan baik, sehingga kemudian oh ini porsinya relawan, oh ini porsinya menteri. Siapa yang kemudian jadi frontliner untuk kemudian menarasikan itu, ini yang disebut dengan peran informasi. Kemudian yang ketiga itu yang seperti Pak Komarudin bilang, yaitu soal mengonsolidasikan kekuatan terutama yang menjadi backbone pemenangannya Pak Jokowi. Bagaimanapun konsolidasi itu tentu harga mati. Kenapa? Karena proses-proses politik yang sangat ketat, kompetitif menjelang 2019 terutama akan memosisikan Pak Jokowi sebagai sasaran tembak semua pihak yang berada di luar kekuasaan. Nah, dalam konteks khusus perbincangan soal opini publik, sama halnya seperti Pak Mardhani lakukan, menurut saya memang pengelolaan opini publik menjadi salah satu kunci di luar kerja, karena opini publik akan menyangkut citra nanti dan reputasi. Citra dan reputasi Pak Jokowi bisa saja naik, bisa saja juga turun dengan proses delegitimasi yang dilakukan oleh teman-teman ini. Maksud saya, Mas Reinhardt, bahwa yang disebut dengan proses pengelolaan opini publik itu mungkin ada satu perspektif akademik yang menarik, yaitu spiral of silence, ya, teori. Bahwa pada saat opini mayoritas terbentuk, maka opini minoritas cenderung diam atau menyesuaikan. Nah, ini yang sekarang dicoba dipakai. Contoh paling konkret adalah soal menyebar isu
rumor, gosip itu kan juga dilakukan oleh banyak pihak. Tetapi yang paling bagus sebenarnya bukan di situ perangnya. Perangnya adalah tadi seperti yang disampaikan. Ketika pemerintah punya konsep ini, kelompok di luar kekuasaan punya konsep ini. Jadi comparative ideas. Jadi ide yang kemudian dikomparasikan itu akan menyebabkan kualitas kontestasi elektoral naik kelas. Dengan adanya perbedaan ide tadi ya maksudnya. Iya, itu yang Kontestasi gagasan. kontestasi gagasan. Dan itu kan yang paling ideal adalah shadow kabinet tadi. Maksud saya ketika misalnya para menteri itu punya, misalnya Pak Jokowi punya menteri-menterinya 34. Oposisi punya menteri yang lain juga gitu. Ya ada, meskipun mungkin tidak istilahnya shadow Menteri, kabinet, tetapi orang-orang yang jadi spokesperson yang kemudian mengkritik khusus bidang yang mereka kuasai. Seperti Pak Mardhani engineering. Nah, itu dia misalnya terus mengomentari soal isu itu. Sekalipun bisa saja minornya. Jadi nggak semuanya Pak Prabowo begitu tidak mengomentari semua Pak Prabowo, apalagi kalau narasinya sangat makro gitu. Bubar Indonesia bubar 2030. Nah, kalau kemudian di breakdown menjadi data-data yang sangat bisa masuk ke lekor kognisinya halayak, itu akan jauh lebih baik. Baik, Mas Gun, artinya gini, singkatnya apa yang kemudian Pak Jokowi katakan kemarin ini justru melahirkan publisitas politik bagi Bang Mardhani begitu katakanlah atau oposisi. Artinya agak kurang tepat dong Pak Jokowi kemarin ini mengomentari itu. Exactly. Kalau saya melihat sebagai sebuah tata kelola opini publik memang kurang tepat. Tetapi kalau konteksnya dibaca tadi untuk menciptakan common enemy, itu bisa juga. Itu bisa juga. Tetapi saya melihat khusus untuk ke depan, Pak Jokowi menurut saya peran-peran informasinya harus dikelola jauh lebih baik lagi. Tidak harus seluruh kemudian Pak Jokowi berada di titik epicentrum kontroversi, isu, rumor, gosip, dan lain sebagainya. Kecuali hal-hal yang memang substantif yang kemudian memerlukan Pak Jokowi hadir di situ. Karena ini harus dibagi nih peran-peran ini. Kalau enggak energi Pak Jokowi akan kemana-mana. Padahal kredit poin paling tinggi bagi Jokowi adalah menuntaskan janji kampanyenya. Gitu. Jadi harus ada orang-orang yang kemudian tidak semuanya harus Pak Jokowi yang merespon begitu, tapi ada orang-orang spokesperson lain yang kemudian memang bisa menyikapi beberapa isu. Misalnya tadi juga tagar-tagar tadi mungkin relawan dengan relawan kira-kira begitu ya Mas Gun-Gun ya. Bang Komarudin, bagaimana, ada tanggapan tidak untuk 2019 nanti ini? Apa yang tadi katakan Mas Gun-Gun, kemudian bagaimana Pak Jokowi harus mengambil sikap sampai nanti kemudian masuk ke kontestasi Pilpres? Ya, mungkin termasuk yang Pak Mardhani. Saya setuju Pak Mardhani kalau kemudian teman-teman yang mengkritik Jokowi ganti presiden itu juga harus membangun ruang peradaban, ruang kecerdasan. Jadi tidak sekedar ganti presiden, tapi kenapa harus ganti presiden? Jadi jangan tunggu sebentar, mulai sekarang itu juga sudah harus. Kami mau ganti presiden karena argumennya ini. Dan tim kita di pihak Jokowi juga harus begitu. Dengan begitu rakyat itu dicerdaskan. Sudah mulai belum ini dari pihak Pak Jokowi? Nah, ini akhir-akhir ini kan bukan di pihak Jokowi. Termasuk Pak Amin Rais juga ngomong ngawur di media kan. Hantam Pak Jokowi suka-suka, itu menurut saya tidak membangun kecerdasan. Kalau orang bodoh yang ngomong begitu, saya terima. Tapi tingkat intelektual ngomong begitu kan kesian bangsa ini. Ya. Jadi saya menganggap Pak Mardhani, saya pikir demokrasi itu esensinya adalah harus ada perbedaan. Tapi tidak sekedar perbedaan. Perbedaan yang melahirkan kecerdasan itu yang penting. Kemudian yang tadi disampaikan Pak Jokowi tadi, saya setuju memang ke depannya perannya harus dibagi. Kenapa dibagi? Karena Pak Jokowi ini kan... Ada yang senyum-senyum ini Bang. Ya. Kalau kami malah senang Pak Jokowi, kita tampilkan bahwa Pak Jokowi itu layak 2 periode dan terus bicara. Dan kami siap. Silakan Bang Komarudin. Ke depan memang, karena Pak Jokowi ini kan sekarang mempertanggungjawabkan janji kampanye kemarin. Nah, cuman disayangkan publik sekarang juga kan tidak bisa membedakan semacam soal hutang. Diakumulasi hutang dari presiden sebelumnya semua, lalu ditimpukan ini jadi tanggung jawab Jokowi, itu juga nggak fair. Itu sudah diklarifikasi ya oleh presiden juga. Makanya harus dijelaskan. Itu juga tidak fair. Apalagi isu yang saya bilang tadi yang menyangkut hoax seperti Jokowi PKI itu kan isu murahan, dan itu isu yang nggak boleh. Aparat harus tidak membangun peradaban ya? Tidak bangun peradaban, dan kita mundur ke belakang. Pak Jokowi ulang-ulang sampaikan, saya lahir berapa tahun terjadi peristiwa, itu masa saya PKI? Dan untung ini Pak Jokowi orang Jawa, kalau saya orang Indonesia Timur, aparat tidak mampu, nanti saya tangani sendiri manusia. Boleh negara diurus seperti begini. Ya, dalam hal tertentu harus kita sadar. Ya, suka atau tidak suka terhadap presiden
presiden itu adalah lambang negara. Itu konstitusi loh. Iya. Ya. Kehormatan negara itu juga diukur dari lambang negara kita. Lah kalau rakyat dicaci maki tanpa ada dasar, ini yang benar saja. Jadi itu menurut Bang Komar juga tantangan untuk Pilpres kita 2019 ya? Ada isu-isu hoax misalnya atau fitnah dan lain sebagainya. Ini sudah nyata terlihat DKI ini. Kemarin apa? Kita tidak berdebat pada masalah substansi tapi simbol-simbol. Pada hoax masuk di tengah orang bodoh, ya sudah ditelan mentah-mentah itu barang. Apalagi yang menyampaikan bukan juga orang-orang sembarang yang menyampaikan, ini yang sangat kita sesalkan. Itu kemudian akhirnya Pak Presiden menyampaikan pidatonya itu ya, gitu, pidato tadi itu. saya kira akumulasi dari seluruh persoalan dan saya kira itu manusiawi. Mungkin saya lebih kasar dari situ. Ya. Saya lebih kasar. Jadi aparat ini juga saya harap ya, menyangkut hoax ini kan salah dan benar. Jangan tunggu orang demo dulu baru bergerak. Harus dia bergerak cepat, baik terhadap Pak Jokowi maupun terhadap siapa saja. Menyangkut hoax yang mengancam negara harus dibasmi itu, hal-hal seperti begitu. Oke, baik. Bang Mardhani, tidak cukup sampai kemudian hanya menggelorakan hashtag ganti presiden 2019, tapi juga mesti ada apa yang ditawarkan oleh PKS, apa yang ditawarkan oleh Gerindra kepada masyarakat begitu, kepada orang-orang yang mungkin agar punya alternatif yang lain. Nah, sampai sejauh ini juga PKS dan juga Gerindra tadi Abang katakan masih berunding lah ya di dalam internal masing-masing begitu untuk di Pilpres. Bagaimana nanti kemudian PKS juga sebagai oposisi dan Gerindra ini di 2019 nanti akan seperti apa? Di era sosial media sekarang tuh ada dua hal yang perlu. Content is the king, but distribution is the king kong. Ya. Kita jalan bareng nih, ya. Yang konten on being process. Kalau PKS sudah punya platform pembangunan Partai Keadilan Sejahtera sudah ada, ya. Kami sudah ada orangnya 9. Tapi karena sharing tiket, kami nggak bisa jalan sendiri. Kami nunggu Gerindra. Makanya harapan kami, di sini juga saya bilang, monggo Gerindra segera ajukan. Ya. Kita siap bersama, habis itu nanti kita akan lebih elegan. Benar. Tagar 2019 ganti presiden, ini tidak hoax. Ini jelas Mardhani Alisera yang melambungkan, dan saya bertanggung jawab karena saya sah, legal, konstitusional. Semua di Twitter itu saya tulis. Terakhir kemarin saya nulis Muhammad Salah dan 2019 ganti presiden. Kita ingin menaklukkan Pilpres 2019 seperti Muhammad Salah mampu menaklukkan Liverpool sama Eropa dengan elegan, dengan gol-gol cantik. Tapi ini juga sudah membaca, ini tentu sudah membaca aspirasi kader di bawah ya. Memang ini merepresentasikan lah kira-kira tagar ini. Wah, insya Allah, karena kader-kader di bawah semuanya udah jalan semua. Jadi gini, nah karena itu kontennya jalan, tinggal distributionnya kami buat ini. Dan monggo teman-teman kurang terang karena ini emang jelas gitu kan. 2019 ganti presiden ya. Kaos sudah ada. Gini nggak perlu gini. Kita perlu membangun persepsi publik ya. Nah, kan kami ingin distribution estate King Kong itu dengan ini ada. Nah, silakan, ini belum jelas, kami akan perjelas. Satu persatu kita akan buka seperti apa konsep ekonominya, konsep politiknya, konsep sosialnya, terus siapa capres cawapresnya. Ya, itu penting Bang, karena kemudian akhirnya publik menilai bahwa wah ini mah trik-triknya Bang Mardhani aja nih buat dapat panggung politik, atau mungkin trik-triknya PKS aja nih supaya mengheboh-hebohkan lah kira-kira gitu. Kalau itu yang terjadi, maka gerakannya akan berhenti dengan sendirinya. Dan kami akan bekerja bagaimana mewujudkan gerakan ini terwujud di 2019 ganti presiden. Oke, baik. Mas Gun, ada tanggapan lain tidak untuk kemudian gimana Bang kemarin? Tadi lupa soal Bang Mardhani tadi sampaikan menyangkut Pak Presiden mengeluh soal pemerintahan dari pusat ke daerah yang tidak connect. Bang Mardhani langsung sederhana saja, undang-undang diganti. Padahal kita sama-sama di DPR bagaimana tahu merubah sebuah undang-undang yang begitu rumit. Karena DPR ini sudah tidak memikirkan kepentingan bangsa yang lebih besar, tapi kepentingan kelompok yang lebih dominan di sana. Padahal strategi kita boleh berbeda, tapi tujuan nasional itu harus satu. Sama ya. Kalau kita lihat ini baik Jokowi maupun siapapun presiden, mestinya kan, ini harus dibenahi soal pemerintahan ini. Ini pemerintahan daerah visi sendiri, pusat visi sendiri. Padahal visi bangsa Indonesia itu ada dalam konstitusi.
Jadi seluruh kepala daerah itu harus satu jalan. Justru gini Bang Omar, itu yang kita pertanyakan. Pak Jokowi ini didukung oleh 67 kursi di parlemen. 67% kursi, 67%. Ya 67% kursi. Jadi kalau visinya jelas, tinggal konsolidasi semua partai, berubah Indonesia itu karena seorang presiden. Karena memang di konstitusi kita tidak ada jabatan dengan penjelasan pasal sampai 15 di konstitusi, kecuali pasal tentang Presiden. Artinya presiden is the most important and significant and fundamental person in this country. Karena itu, ayo ubah dong. Kalau belum bisa ubah, 2019 ganti presiden. Baik Mas Gun Gun, terakhir seperti apa Mas Gun Gun untuk menyikapi perbincangan kita pada malam hari terakhir? Iya, saya agak khawatirnya sebenarnya debat-debat soal upaya memengaruhi opini itu kembali menjadi sangat elitis. Maksud saya gini. Kalau lihat perkembangan sejak kontestasi elektoral Pilpres ini yang terbuka, ya 2009, 2004, 2009, kemudian 2014, itu Mas Reinhardt, diskusi-diskusi publik itu lebih banyak diisi oleh isu-isu yang menyasarnya psikologis dan sosiologis. Sangat psikologis, seperti ini, tagar ini sebenarnya sangat psikologis, bukan rasional. Karena kalau rasional kan belum ya soal bagaimana tadi konsep-konsep itu. Nah, karena dianggap yang lebih cepat menyasar halayak luas, psikologis seperti misalnya bagaimana membangkitkan partisanship di internal partai, Party ID dengan tagar ini supaya bergerak. Kemudian misalnya hal lain adalah bagaimana misalnya civic engagement, halayak itu merasa menjadi bagian dari perputaran isu dan kemudian mereka empati, simpati, kemudian ikut gerbong. Atau sangat sosiologis seperti Pak Komarudin Watubun tadi bilang, ada isu primordial di situ, ya kan, suku, agama, ras, antar golongan. Harusnya bermain pada ranah rasionalnya ini. Harusnya ya, juga diisi ini, yang ketiga ini soal bagaimana rasionalitas dibangun supaya pemilu naik kelas. Karena kita terlalu lama berada di transisi, ya, konsolidasi untuk kemudian pelembagaan politiknya. Ini yang kemudian jalan di tempat, terutama di wilayah-wilayah pemilu yang kemudian melibatkan dua atau lebih pihak yang bertarung dalam gelanggang. Contoh, kalau kita lihat polarisasi sejak 2014, kemudian kumulatif terus hingga di Pilkada DKI kemarin, itu kan sangat jelas dua area ini, psikologis dan sosiologis yang lebih dominan. Ya, dibanding sebenarnya pertarungan gagasan wilayah rasional. Oke, baik. Makanya saya sih berharap ini memang benar-benar ditindaklanjuti oleh teman-teman PKS dan Partai Gerindra yang kemudian punya potensi atau punya probabilitas menyatu untuk kemudian menantang Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak bisa atau tidak bagus kalau berjalan sendirian di gelanggang. Harus ada kemudian yang dari partai, dari relawan, dari partai yang kemudian men-challenge Pak Jokowi sehingga kemudian demokrasi kita menjadi jauh lebih kompetitif. Ini tentu tugas dari Bang Komarudin juga dan juga Bang Mardhani. Kita akan tunggu nanti akan seperti apa jalannya Pilpres, tapi yang jelas kita akan nantikan seperti apa nanti beberapa bulan ke depan. Tentu masih akan sangat panas ini kira-kira, atau mungkin minggu depan karena mungkin ada informasi. Ini dinamis. Oke. Kita akan tunggu nanti seperti apa. Terima kasih Bang Komarudin Watubun dari PDIP, Bang Mardhani terima kasih, Mas Gun terima kasih sudah hadir di Prime News pada malam hari ini. Dan Prime News akan segera kembali, kami akan kembali sesaat lagi.